Halo adik-adik, berjumpa lagi. Bagaimana? Sehat semua kan? Om harap adik-adik di rumah semua sehat. Nah, begitu dong senyumnya tuh. Kangen aku. Sekarang ini, Om akan bercerita lagi tentang kecerdikan dan kepandaian si kancil. Kali ini seru adik-adik. Kancil dan harimau. Kalau disebut aja Pak Macan. Nah, begini ceritanya. Pagi itu, si kancil sedang berjalan-jalan menikmati harinya yang sungguh indah dan ceria. Begitulah si kancil. Dia berjalan-jalan di tepian hutan, menikmati suasana bertemu dengan teman-temannya. Halo, halo, halo. Kemudian dia berhenti di bawah pohon yang sungguh sangat rindang. Aduh, suasana hari ini begitu menyenangkan. Aman. Nah, dia tidak tahu, adik-adik, bahwa di belakangnya ada seekor macan. Pak Macan yang sedang kelaparan. Cil, sudah 3 hari ini aku tidak makan daging. Aku lapar sekali, Cil. Aku harus memakanmu. Kemudian tanpa beban dan rasa takut pun si kancil menjawabnya. Boleh, silakan. Hah, beneran, Cil? Kamu ikhlas? Aku makan. Ya, ikhlas dong. Aku kan cuma hewan kecil. Tidak ada daya dan upaya untuk lepas dari terkaman Pak Macan. Ya toh? Betul. Udah, sekarang aku makan ya. Bentar Pak Macan. Aku punya satu permintaan. Loh, apa itu, Cik? Apakah Pak Macan tega? Aku mati dalam keadaan kelaparan. Aku juga belum makan. Terus maksudmu gimana? Aku mau mencari makan dulu, biar perutku kenyang. Jadi aku bisa mati dalam keadaan bahagia. Oh, baik. Sana, cari makan dulu, biar nanti aku bisa memakanmu dengan puas. Tapi Pak Macan, tutup mata ya. Loh, kok kayak peta umpet? Ya, semacam itulah. Iyalah, sana. Kemudian Pak Macan pun dengan polosnya dia memejamkan mata adik-adik. Aduh, Pak Macan. Cil! Ya! Si kancil pun berlari dengan kencangnya meninggalkan Pak Macan. Cil! Ya! Nampaknya suara si kancil mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Dia masih terus berlari mencari tempat persembunyian. Cil! Oh, waduh! Aku dikerjain sama si kancil lagi nih. Wah, payah kancil nih. Kemudian Pak Macan mencari kesana kemari. Si kancil itu di mana mencari makan. Wah, dia udah ada di sini. Aduh, aku harus mencari kemana ini. Awas ya, nanti kalau ketemu kamu akan langsung aku makan. Pak Macan pun dengan begitu marahnya mencari si kancil. Di seberang sana, si kancil sedang berjalan menengok ke sana kemari, ke kanan ke kiri dan ke belakang. Apakah Pak Harimau sudah mengejarnya apa belum? Aduh, aku harus sembunyi di mana ya biar bisa selamat dari terkaman Pak Harimau. Kembali ke Pak Harimau lagi. Wah, kancil di mana ini? Awas, aku masih bisa mencium baumu.
Nanti kamu akan ku kejar dan langsung aku makan. Penciuman Pak Macan ini begitu kuat adik-adik. Dia bisa mencium bau badan dari si kancil ini. Pak Harimau pun masih mencari si kancil. Si kancil pun kemudian sampailah di suatu tempat. Karena si kancil ini begitu panik, sehingga dia kurang waspada adik-adik. Hampir saja dia menginjak ular yang ada di depannya. Hush! Hampir aja aku menginjak ular. Aduh. Si kancil pun karena begitu kelelahan akhirnya beristirahat. Dia istirahat sambil mencari cara bagaimana biar bisa lepas dari terkaman si harimau atau Pak Macan tadi. Gimana ya caranya? Aduh, aku harus mencari cara ini biar bisa lepas ini. Aduh. Tidak berapa lama, Pak Harimau sudah muncul di belakang si kancil tadi. Hei, kamu di sini ternyata. Sekarang kamu aku makan. Sini. Shh. Ada apa? Shh. Jangan ngomong keras-keras. Kenapa? Aku ini sedang bertugas. Hah? Kancil tugas? Tugas apa? Pak Macan. Aku ini sedang ditugaskan oleh Baginda Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman? Iya. Kamu tahu nggak? Enggak. Baginda Nabi Sulaiman ini adalah penguasa hewan-hewan yang ada di seluruh dunia ini. Hubungannya apa, Cil? Kamu ini nggak tahu, Pak Macan. Itu adalah sabuk Nabi Sulaiman. Sabuk tahu nggak? Ikat pinggang. Iya. Siapapun yang memakai ikat pinggang atau sabuk Nabi Sulaiman ini akan menjadi hewan yang paling ditakuti dan disegani oleh hewan-hewan di seluruh dunia. Masa? Ya sudah, nggak percaya nggak apa-apa. Aku mau pakai aja ya. Jangan. Kok jangan? Jangan. Nah, kata Nabi Sulaiman, tidak ada satu hewan pun yang boleh memakainya kecuali beliau. Kalau aku tidak boleh memakai sabuk ini, kamu akan langsung aku makan. Kancil pun begitu ketakutan. Baiklah, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang sama Nabi Sulaiman ya. Iyalah, aku juga belum pernah ketemu. Kemudian dengan polosnya Pak Macan ini mendekati ular yang sedang tidur tadi adik-adik. Memang sekilas ular itu tidurnya melingkar. Hampir menyerupai sabuk atau ikat pinggang. Ini kan ular, Cil. Bukan, itu sabuk Nabi Sulaiman. Kemudian si Pak Macan pun mendekatinya. Dan dia menjulurkan lidahnya. Iya. Halus sekali. Dan dengan polosnya dia memasukkan kepalanya untuk melingkarkan sabuk itu. Tapi tiba-tiba adik-adik, hei, kamu ngapain? Kamu mengganggu tidurku ya, Macan? Dasar Macan tidak tahu sopan santun. Kemudian si ular pun dengan secepat kilat melingkarkan tubuhnya ke tubuh Pak Macan. Pertarungan yang hebat tidak terhindarkan lagi. Kedua hewan ini saling menggigit, saling mencakar, dan pertarungan pun begitu seru dan berlangsung begitu lama. Si kancil pun tertawa. Dasar Pak Macan, kamu dibodohin olehku.
Masan bodoh. Ada. Kancil tidak ingin tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akhirnya dia berlari meninggalkan pertarungan yang sangat hebat itu. Sekali lagi si Kancil ini selamat dari maut adik-adik. Berkat apa? Kecerdikan si Kancil dan ketenangannya dalam menghadapi suatu masalah. Nah itu adik-adik. Ya. Jangan mudah dibodohi oleh orang lain. Karena bila adik-adik mudah dibodohi, maka akan selamanya menjadi orang yang akan dibodohi. Nah untuk itu, adik-adik harus belajar dengan rajin, dengan giat, sehingga prestasinya baik dan akan berguna untuk masa depan adik-adik semua di rumah. Baiklah adik-adik, Om Agus pamit dulu. Ketemu lagi besok ya di cerita yang makin heboh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dadah. Muah. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Kangen Om Agus nih sama kalian semua. Pastikan nonton ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih loh sebelumnya. Biar Om Agus makin semangat lagi untuk bercerita. Dan dengan cerita-cerita yang lain lagi. Iya toh? Terima kasih loh sebelumnya. Kali ini Om Agus bercerita tentang si Kancil lagi. Wah kali ini kayaknya si Kancil sedang apes. Loh, kok Kancil bisa apes Om? Biasanya Kancil kan cerdik Om. Dia bisa lepas dari segala masalah. Nah ini adik-adik. Karena saking cerdiknya, nah, si Kancil mengalami masalah kayaknya. Dia akan malu sendiri. Begini ceritanya. Ceritanya Kancil dan Siput. Di sebuah pematang sawah di tepian hutan yang begitu subur, terdapatlah sekelompok hewan siput yang sedang mencari makan. Hewan siput ini gemar tolong-menolong, saling membantu sesamanya, dan mereka tidak pernah saling menyakiti. Hingga di sore itu siput-siput akan pulang. Mereka menuju ke rumahnya masing-masing dan ada yang membawakan makanan untuk siput-siput kecil yang ada di rumah adik-adik. Bagus sekali kan? Siput ini toleransinya bagus sekali, saling tolong-menolong. Kemudian di situ Kancil bertemu dengan siput yang agak jauh tertinggal dari teman-temannya. Halo siput. Kancil, apa kabar Cil? Kabarku baik dong, tidak kurang suatu apapun. Nggak seperti kamu, lambat, suwi. Dasar pemalas. Cil, aku memang lambat, tapi aku nggak pemalas. Karena tiap hari aku bekerja mencari makan. Udahlah, jangan banyak ngomong. Cil, apalagi? Aku heran, kok kamu itu dijulukin hewan yang pintar dan cerdik di hutan ini. Kamu tahu sendiri toh, aku tuh memang begitu. Tidak seperti kamu. Aku gimana? Kamu itu kan tadi aku udah ngomong, kamu malas, jalannya lambat. Udah Cil, gini aja. Tadi kamu ngomong, aku lambat, aku malas, aku lambat. Besok kita lomba lari ya. Hah? Beneran nih siput? Kamu menantangku lomba lari? Iya.
Berani nggak? Kalau nggak berani ya sudah. Ya beranilah. Cuma lari sama siput aja, aku jalan gak akan terkejar. Kapan? Sekarang? Enggak. Besok. Besok pagi ya. Oke, siap. Kita ketemu di sini ya. Kemudian Kancil pun masuk ke hutan dan si siput masuk ke sarangnya. Malam itu si siput tidak bisa tidur. Dia terus berpikir bagaimana caranya biar bisa memenangkan perlombaan itu dan bisa memberikan pelajaran sama si kancil yang sudah mulai sombong ini. Di tengah malam akhirnya dia menemukan suatu cara dari. Akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya yang jumlahnya begitu banyak. Ada ratusan, kayak bisa ribuan. Pagi hari pun tiba. Cuit. Nah, pagi lah. Kukuk. Nah, begitulah kalau pagi. Kemudian si kancil bertemu dengan si siput. Pagi siput, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Cil. Kita mulai kapan? Ya sekarang aja. Baik, tapi gini ya. Karena aku nggak bisa lari di daratan, aku larinya di parit ya. Oke, baik, nggak masalah. Baik ya. Yuk, 1, 2, 3. Kemudian si kancil berlari dengan kencang sekali. Siput pun juga berlari di parit. Karena si kancil penasaran, dia berhenti. Dia ingin mengetahui di manakah si siput ini. Siput. Kuk. Kok kamu di belakang, Cil? Aku di sini nih. Hah? Kancil begitu kaget adik-adik. Kok bisa-bisanya si siput udah ada di depannya? Hah? Gawat ini. Kemudian si kancil berlari lebih kencang lagi. Dia berlari lebih kencang dan lebih kencang lagi. Kemudian berhenti lagi. Siput. Kuk. Kancil terkejut adik-adik. Wah! Kamu udah di depan lagi. Kancil lari lagi. Kemudian berkali-kali seperti itu. Setiap dia manggil si siput pun menjawabnya, kuk, siput, kuk. Dan selalu di depan si kancil. Akhirnya si kancil pun kelelahan. Dan dia menyerah. Akhirnya dia menyerah adik-adik. Ternyata si kancil pun kalah sama si siput. Tahu gak adik-adik kenapa? Saking malunya akhirnya si kancil pun langsung berlari masuk ke dalam hutan. Aduh, kancil. Setelah kancil pergi, siput-siput yang ada di parit itu pada naik. Jumlah mereka banyak adik-adik. Ada ribuan. Jadi siput yang pertama kali tadi masih di sana adik-adik, masih di garis start, dia nggak kemana-mana. Dan siput yang di garis finish, siput yang lain lagi. Dan si kancil tidak menyadari itu adik-adik. Kayaknya kancil harus introspeksi diri supaya dia tidak meremehkan siapapun, hewan apapun, dan jangan merasa dia paling cerdas, paling pinter. Nah, itu adik-adik. Intinya, pesan Om Agus, kalau kalian pinter, janganlah memintari orang lain. Kalau kalian pinter, janganlah sombong. Itu ya. Itu pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan cerita masih kancil yang lainnya. Oke? Dadah. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu bahagia. Gimana? Tadi di sekolah semua lancar toh? Sip. Semua pasti lancar. Nah adik-adik, kali ini Om Agus akan bercerita lagi
tentang si kancil menjadi hakim yang bijaksana. Begini ceritanya. Di pagi itu, keluarga sapi sedang mencari rumput di tengah hutan. Mereka mencari rumput bersama anaknya yang sudah beranjak dewasa. Anak itu sungguh gembira. Dia berlari ke sana kemari, bermain dengan hewan-hewan yang lainnya. Kemudian, dia mendekati ibunya. Bu, aku mau jalan-jalan ke sana ya, Bu ya. Mau mencari teman yang lain. Di sini sudah bosan. Baiklah anakku, hati-hati ya. Jangan jauh-jauh. Baik, Ibu. Kemudian, si sapi betina itu pun berjalan-jalan di tepi sungai, riang gembira, meloncat ke sini, meloncat ke sana, dan bermain dengan banyak teman-teman yang berada di situ. Dia nampaknya sungguh menikmati hari yang cerah itu. Tetapi di tengah dia sedang bermain, dia mendengar ada rintihan hewan. Aduh, tolong. Si sapi pun begitu ketakutan adik-adik. Hampir saja dia akan berlari untuk pulang. Tetapi dengan rasa penasarannya, dia mendekati asal suara itu. Aduh, suara apa itu? Suara apa itu? Dia mengendap-endap melihat asal suara itu. Kemudian dia sampailah di situ. Nampaknya ada seekor buaya yang sedang tertindih pohon besar. Buaya itu tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Dan pastinya dia akan mati. Dengan perasaan takut, si sapi ini mendekatinya. Kamu kenapa, buaya? Aku kejatuhan pohon yang roboh ini. Aku tidak bisa kemana-mana lagi. Tolonglah aku, sapi. Kemudian si sapi ini begitu ketakutan. Dia teringat sama pesan ibunya bahwa buaya itu hewan yang sangat licik. Aku tidak mau menolongmu. Kata ibuku, buaya itu adalah hewan yang sangat licik. Aku tidak mau menolongmu karena kamu juga memakan sesama hewan. Aku tidak mau. Aduh, tolong aku, sapi. Kalau kamu nggak menolongku, aku akan mati. Aduh. Tidak, aku tidak mau menolongmu. Kamu nanti akan berbohong kepadaku. Aku tidak akan menolongmu. Si sapi pun tidak mau menolong si buaya ini. Tetapi adik-adik, si buaya ini merintih, merayu dan terus merayu pada si sapi ini. Tolong aku, sapi. Aku sakit sekali. Aku nanti akan mati. Aku punya anak-anak. Begitulah bujuk rayu si buaya. Dia merintih kesakitan. Dan air mata pun berlinang. Sapi pun masih belum mau menolongnya. Sapi,
Aku memang menyadari kesalahanku selama ini. Aku tidak akan memakan hewan-hewan yang lainnya. Aku akan bertobat dan aku hanya makan hewan-hewan yang sudah mati saja. Buaya pun terus menangis dan meratapi nasibnya. Hingga akhirnya si sapi pun dengan ragu-ragu dia tidak tega, adik-adik. Dia perlahan-lahan mendekati si buaya yang sedang tertindih itu. Kemudian dengan sekuat tenaga dia mendorong batang pohon yang roboh itu dari punggung si buaya. Dan akhirnya si buaya pun bisa terbebas dari batang kayu itu. Tetapi adik-adik, inilah si buaya. Tidak bisa dipercaya adik-adik. Dengan secepat kilat, dia melompat ke punggung si sapi dan menggigit punuk si sapi itu. Loh, kenapa kamu menggigitku? Aduh. Tadi kamu sudah berjanji tidak melukai hewan yang lain. Aduh, sakit sekali. Ada. Buaya pun masih berkilah, adik-adik. Tadi kamu kan sudah menolongku dari himpitan kayu itu. Sudah 2 hari ini aku tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Maka kamu harus menolongku sekali lagi. Relakanlah dirimu ku makan dan darahmu aku minum, biar aku kembali sehat. Sapi pun tidak terima dengan alasan si buaya itu. Baiklah, kalau kamu mau memakanku, aku pokoknya tidak terima. Aku ingin pendapat yang lainnya. Buaya pun setuju, adik-adik. Akhirnya mereka berdua melihat ada tikar lapu yang hanyut di sungai. Sapi pun bertanya, Tikar, aku tadi diperlakukan seperti ini oleh si buaya. Menurutmu gimana? Dia akan memakanku setelah aku tolong. Tikar pun menjawab, ya itulah nasibmu, sapi. Aku pun dulu waktu masih bagus, sama manusia aku dirawat. Kotor pun aku dibersihkan. Setelah aku lapu, aku dicampakkan dan dibuang begitu saja di sungai ini. Si buaya pun tentunya kegirangan. Gimana? Bagaimana? Aku yang benar kan? Sudahlah, kamu rela saja aku makan. Tidak, aku tidak terima. Aku mau tanya yang lain lagi. Tak lama pun ada sebuah bakul atau tengkok yang hanyut di sungai. Hai tenggok, aku diperlakukan seperti ini sama buaya. Tadi aku menolongnya, sekarang dia akan memakanku. Memang itu sudah nasibmu, sapi. Dulu, waktu aku masih bagus, digunakan oleh manusia. Sekarang, setelah aku jadi jelek seperti ini dan bolong-bolong, aku dibuang begitu saja di sungai ini. Sudahlah, itu nasibmu. Buaya pun makin senang, adik-adik. Bagaimana sapi? Aku pokoknya tidak terima. Aku tidak terima. Tidak berapa lama, lewatlah seekor angsa tua di situ. Angsa, aku mau minta pendapatmu. Pendapat apa? Aku tadi menolong si buaya yang sedang ditimpa oleh pohon besar itu. Setelah dia selamat, dia mau memakanku. Pendapatmu gimana?
Itu sudah nasibmu, sapi. Dulu, waktu aku masih bisa bertelur, manusia merawatku dengan begitu baiknya. Setelah aku tua tidak bisa bertelur, mereka akan memotongku. Wek, 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 wek. Untung aku bisa berlari. Dahlah, itu nasibmu. Si buaya pun makin girang lagi adik-adik. Ah, sudahlah. Sapi, kamu rela saja aku makan. Sini, sini. Ah, untungnya di situ ada kancil yang lewat. Pak buaya pun bertanya, Ejel, aku akan makan si sapi ini. Aku tadi ditolongnya, kemudian aku mau memakannya. Betul kok aku? Betul toh? Betul toh? Kemudian si kancil pun berpikir sejenak. Begitu. iya Jel. Aku bisa memutuskan kalau sudah melihat kejadiannya tadi seperti apa. Kemudian mereka serempak menjawab, Baik, 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 baik. mereka bertiga pun berjalan menuju ke batang pohon tadi. Kancil pun bertanya, tadi bagaimana posisinya? Si kancil berlagak seperti hakim adik-adik. Lucu sekali dia itu. Kemudian dengan sadar diri pun si buaya mendatangi pohon itu. Hei sapi, letakkan batang pohon ini di punggungku. Si sapi pun begitu keheranan, tapi dia tetap menuruti apa yang dikatakan oleh si buaya itu. Baik. Kemudian, setelah batang pohon itu diletakkan di punggung si buaya, si kancil pun bertanya, tadi seperti ini posisinya. Iya, Cil. Tadi dia seperti ini. Kemudian aku menolongnya. Setelah aku tolong, kemudian dia menggigit punggungku dan akan memakanku. Menurutmu gimana? Kemudian si kancil pun bertanya kepada si buaya, benar buaya seperti tadi? Iya Jel, seperti ini tadi posisinya. Pas seperti ini. Kemudian si kancil pun berbisik kepada si sapi, ayo sapi, kita pergi. Loh, itu gimana? Kamu mau dimakannya? Ya enggak? Ya udah, ayo pergi. Kemudian si sapi pun baru sadar bahwa itulah cara si kancil untuk mengadili si buaya yang berbohong walaupun sudah ditolong sama si sapi. Si kancil pun berlari, sapi pun ikut berlari menyelamatkan diri dari si buaya. Si buaya pun memanggil, Hei, sapi, sapi, sapi. Ini gimana? Sapi, sapi, sapi. ya si buaya akhirnya tertindih lagi adik-adik. Dia seperti keadaannya seperti tadi lagi. Dia tertindih pohon, tidak bisa kemana-mana lagi. Dan akhirnya si buaya pun akan mati karena tidak bisa mencari makan. Dan dia tertindih pohon besar tadi. Nah itu adik-adik pesannya. Kita sebagai manusia, apabila ada yang sudah menolong kita, haruslah kita tahu diri. Lebih baik lagi, kita akan saling menolong. Jadi, jangan sekali-sekali kita mencelakai orang yang sudah menolong kita, adik. Itu pesan dari Om Agus. Sekian dulu ya cerita si kancil ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Yahoo, ketemu lagi. Oh iya, Om
Om Agus, terima kasih sekali ya. Adik-adik sudah meluangkan waktu untuk menonton Om Agus dan sudah tekan tombol subscribe ya. Dan loncengnya jangan lupa biar kalau ada yang baru tahu ya toh. Terima kasih ya semua. Yang lain ya monggo subscribe dan tonton videonya biar mendapat hiburan. Siapa tahu ada ilmunya. Om harap ini bermanfaat. Nah, kali ini Om akan bercerita tentang si kancil yang lolos dari mara bahaya. Begini ceritanya. Siang itu udara sungguh panas. Kancil nampaknya begitu kegerahan. Aduh, hari ini kok udara begitu panas ya. Aduh, badan jadi bau lagi keringetan. Kemudian si kancil berkeinginan untuk mandi adik-adik. Karena hari itu nampaknya untuk mandi sungguh sangat menyegarkan badannya. Kemudian kancil pun mandi. Dia mandi ke sana, kemari, terus dia minum sebanyak-banyaknya sampai puas. Tapi dia tidak tahu kalau ada 2 mata buaya yang sedang mengincarnya. Kemudian ketika kancil mau keluar dari air itu, tahu-tahu buaya menerkam kantong kemenyannya. Aduh! Karena tahu yang digigit itu adalah bagian sensitif dari si kancil, kancil pun berusaha untuk tenang. Kancil, sekarang kamu gak bisa kemana-mana lagi. Kamu aku makan kali ini. Makan siang mantap. Buaya. Kamu tahu nggak? Tahu apa? Yang kamu gigit itu adalah tas punya Nabi Sulaiman. Tas apa? Itu tas jimat. Kalau sampai rusak, kamu akan kena bahaya. Alah kancil, aku sudah hafal dengan dirimu. Kamu pasti menipuku lagi kan? Aduh, kali ini tidak buaya. Ini adalah kantong kesayangan Sri Baginda Nabi Sulaiman. Kalau sampai ada yang merusaknya, nanti dia akan celaka. Celaka bagaimana maksudmu? Kamu mau percaya apa enggak? Ya dengerin dulu seperti apa ceritanya. Begini ceritanya. Nabi Sulaiman berpesan, Kancil, aku menitipkan kantong ini kepadamu. Jangan sampai ada satu hewan pun yang berani merusak kantong ini. Karena kantong ini akan membawa malapetaka bagi yang merusaknya. Cil, malapetaka apa itu, Cil? ya dengerin dulu makanya. Ya. Malapetaka ini adalah barang siapa yang merusaknya, maka 7 keturunannya akan mati. Kemudian yang merusaknya, tubuhnya akan hancur lebur, kepalanya akan pecah, tangannya akan dipotong-potong, badannya akan dicincang-cincang. Nah, adik-adik mendengar cerita kancil tadi, si buaya mulai keder, dia mulai ketakutan. Cil, masa iya sih
Ya begitulah, aku menyampaikan apa adanya. Kalau kamu percaya, ya monggo. Kalau tidak, ya monggo. Terserah kamu, buaya. Buaya pun berpikir, ih, ngeri juga. Makan gak seberapa, tapi nanti aku mati seperti itu. Serem juga. Akhirnya tanpa sadar, si buaya pun melepas gigitannya. Lah. Dan Kancil pun tahu kalau buaya melepaskan gigitannya, dia segera melompat dan lari dari sungai itu. Dadah buaya! Cil, kamu mau kemana? Aku mau pergi dulu ya. Mau memperbaiki kantong ini. Loh, kok diperbaiki segala? Tadi kan kamu gigit. Ini kantongnya agak lecet. Harus dibenerin. Biar kamu nggak celaka. Oh, ya. Nah, sana, cepet. Biar nanti aku nggak kena kutukan dari kantong itu. Kancil pun pergi dan meninggalkan buaya itu dengan lari yang sekencang-kencangnya. Kemudian buaya pun merenung. Tadi itu bukan kantong. Itu kan, aduh, aku kena tipu lagi si Kancil. Gak jadi makan aku. Akhirnya buaya pun hari itu gak jadi makan Kancil lagi, adik-adik. Aduh, kasihan buaya. Nah, itu tadi adik-adik. Gimana, seru toh? Buaya, kancil, buaya. Ini kayak nggak selesai. Tapi Kancil ini begitu cerdik sekali. Dan saya buaya ini sekali lagi tertipu lagi adik-adik. Nah adik-adik, kita jumpa lagi di cerita berikutnya ya. Kali ini Om Agus mau istirahat lah. Mau baca-baca, nyari cerita lagi buat yang berikutnya. Dadah.